Salam, Horas, Menjua-jua, Jua-jua, Yahoo, salam keselamatan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dengan channel ini untuk menafsirkan, memahami apa yang menjadi evangelium untuk pada tanggal 10 Agustus tahun 2025 di gereja kita, yang kita sebut juga minggu ke-8 setelah Trinitas. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Tuhan, dan mari kita saling mengajak untuk mensubscribe sehingga persahabatan kita semakin luas. Kiranya Bapak Ibu Saudara juga berkenan untuk membagikan video ini agar mereka mendapat berkat juga dari Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat ke-12 sampai ayat yang ke-22. Itu bagian daripada suatu mazmur yang judulnya diberi puji-pujian kepada Allah Israel. Puji-pujian kepada Allah Israel. Dan bagian penggalan terakhirlah yang akan kita renungkan. Mari kita baca Mazmur 33 ayat 12 sampai ayat 22. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, Jehovah. Sungguh bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati manusia, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, serta menghayati lalu melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan yang baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu ini, dan tolong kami untuk menghayatinya, agar kami dapat menunjukkannya dalam perbuatan-perbuatan kami yang baik, untuk menjawab kasih setia-Mu yang dapat kami rasakan sampai sekarang. Kiranya gereja-Mu Engkau berkati manapun mereka berada, dan pemberitaan Injil juga dapat terbuka untuk semua orang. Dalam Yesus Kristus, dengarkan dan kabulkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada dua macam manusia sekarang ini, baik dulu pun memang. Yang pertama, manusia yang ingin diamati, dilihat oleh orang lain, ditonton oleh orang lain,
apa yang dilakukannya diketahui oleh orang lain, sehingga dia selalu membuat apa yang menunjukkan dirinya di tengah masyarakat. Sekarang ini ada medsos-medsos dan lain-lain, ada gambar-gambar, sorotan-sorotan agar dia dikenal oleh orang lain. Tapi ada juga satu lagi macam manusia, dia tidak mau diketahui oleh orang lain, tak perlu dilihat orang lain, tak perlu dia dipertonton-tontonkan. Baiklah dia bekerja menurut dirinya secara tersembunyi, tetapi dapat mengubah dunia ini sehingga dia tidak terdengar di medsos-medsos, ya. Dia tidak menulis buku dan lain-lain. Habis hidupnya, habislah semua dia. Tak ada kenangan sama dia. Tuhan menciptakan kita menjadi manusia yang sama menurut gambarnya, menurut rupanya. Mengapa harus demikian? Karena Tuhan mau bisa mengenal kita, bisa melihat kita dimanapun kita berada. Karena ada antena, ya, penghubung yang menunjukkan kita di mana kita berada kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan mencari manusia, yang dicarinya adalah wajahnya. Manusia tidak mampu bersembunyi dari pencarian Tuhan. Adam berusaha dan Hawa berusaha di kebun Eden itu bersembunyi. Sewaktu Tuhan memanggil Adam, Adam di mana kau? Dia bersembunyi, tapi akhirnya harus tampak juga, menampakkan diri. Ya, mengapa kau bersembunyi, katanya. Jadi karena dia sudah melanggar perintah Tuhan, makanya bersembunyi. Orang yang tidak mau menampakkan diri atau tidak mau dilihat oleh Tuhan, itu tergolong kepada orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Tuhan sebagai gambar dan rupa Tuhan. Tema daripada perenungan kita mengatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 33 ayat 18 ini. Sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, manusia sudah berhasil menciptakan benda yang dapat melihat sampai jauh sekali, ya. Teropong Hubble dari angkasa luar, ya, yang lebih daripada 6.000 km jauhnya ke atas, bisa melihat mata uang harga 100 rupiah, ya, yang terletak di tanah. Tapi sayang, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa menembus apa yang tersembunyi di bunker-bunker para penjahat di dunia ini. Ya, para ahli militer menciptakan pesawat-pesawat AWACS untuk melihat area musuh, di mana musuh berada. Dan sekarang ini sangat canggih pesawat-pesawat, ya, nirawak atau yang tanpa pilot, untuk mendeteksi daerah musuh agar mereka bisa segera mengalahkan musuh yang diperanginya. Tuhan tidak seperti teropong Hubble dan tidak seperti pesawat-pesawat pengintai yang diciptakan oleh manusia. Kemampuan Tuhan pun melebihi dari situ. Karena buatan-buatan manusia ini bisa melihat hanya bagian luar yang dilihatnya. Tetapi Tuhan yang bisa sangat jauh
dari seseorang, tetapi bisa sangat dekat kepada seseorang, bisa melihat bukan hanya wajah fisik daripada orang yang hendak dilihatnya, dicarinya, tetapi Tuhan bisa melihat sampai ke dalam lubuk hati manusia itu sendiri. Tujuannya berkemampuan seperti itu bukan untuk memusnahkan kita, tetapi adalah untuk melepaskan jiwa kita dari maut, untuk bisa segera menolong kita agar tidak terjatuh kepada jurang maut. Ya, agar dia bisa segera mendeteksi, mengetahui apa yang menjadi harapan-harapan kita, ya, dan menjawab daripada harapan-harapan kita tersebut, mengingatkan kita apakah kita berharap hal yang sia-sia atau yang berguna atau yang tidak. Kemudian Tuhan ingin melihat kita luar dan dalam agar Dia mau memelihara hidup kita pada waktu kelaparan akan firman Tuhan dan kelaparan akan kebutuhan jasmani, kehidupan hidup sehari-hari. Ya, makanya adalah sangat bagus apabila jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, ya, karena Dia bisa menolong kita, Dia bisa menjadi perisai kita, gunung batu bagi kita, pertahanan kita, ya. Apabila kita bersedih, Tuhan yang memperhatikan, melihat kita sampai ke dalam lubuk hati kita, dapat menghibur kita sehingga bersukacita. Reaksi kita akan perbuatan Tuhan itu menentukan perjalanan hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa, bukan Tuhan yang tanggung-tanggung. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dialah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, yang menciptakan atau menyediakan apa sebenarnya yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sehingga Tuhan kita itu adalah Jehovah Jireh atau El Roi, yang maha melihat. Dan tentu saja kita sangat berbahagia memiliki Tuhan atau menyembah, mengikuti Tuhan yang seperti itu. Bukan seperti Tuhan orang-orang lain yang merupakan Tuhan seperti batu, yang hanya menyuruh malaikat-malaikatnya untuk peduli kepada manusia. Tetapi Tuhan kita yang kita sembah, kita muliakan itu adalah Tuhan yang membuat diri kita menjadi miliknya, menjadi hurianya. Kalau orang Israel dulu yang dibuat menjadi bangsa pilihan Tuhan, sekarang semua umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus dipilihnya menjadi umatnya, menjadi miliknya, ya. Dan Tuhan memandang semua umat manusia dari surga. Surga itu kita tidak tahu, ya, bagaimana jauhnya. Ada yang berusaha mengukur-ukurnya, ya. Dia mengatakan 6.000 hari perjalanan kaki sampai ke surga, katanya, kosong itu, ya. Mengapa? Karena surga itu adalah di mana Tuhan berada, kan kayak gitu. Itu beda dengan langit yang ada di angkasa luar sana, di mana ada Tuhan Yesus Kristus, penampakan Allah Bapa kita, dan bergaul dengan kita dalam rohnya dan firman-Nya. Disitulah surga, disitulah Tuhan berada. Sehingga apabila Dia Immanuel dengan kita, ya memang terus terang Dia tahu semua kita. Tetapi walaupun Dia jauh dari kita, toh juga
getaran-getaran yang menghubungkan kita dengan Dia melalui keserupaan dan kesegambaran kita dengan Dia akan membuat kita dekat padanya dan kita dapat dideteksi dari yang lain-lain. Kalau ada manusia pengikut Kristus tidak ingin diperhatikan, dilihat oleh Tuhan, silahkan aja dia operasi plastik, ya, mengganti wajahnya menjadi wajah kambing atau wajah anjing atau wajah kucing, sehingga tidak segambar dan serupa lagi dengan Tuhan, dan dia bisa bersembunyi di semak-semak, kan kayak gitu. Dari tempat kediamannya Tuhan menilik seluruh penduduk bumi. Itu benar. Jadi bukan hanya yang menjadi miliknya yang dia tilik, tetapi juga yang di luar umatnya itu dia tilik. Karena apa? Mereka akan ditentukan juga apakah masuk surga atau masuk neraka. Bapak Ibu saudaraku, firman ini mengatakan bahwa Tuhanlah yang membentuk hati manusia sekalian. Hati dibentuk, ya, bukan hanya wajah dan tubuh seperti diceritakan di Kejadian 2 itu, tapi hatinya di dalamnya, hati dalam yaitu pikirannya ada, juga wadahnya itu ada. Tetapi kepada setiap manusia diberikan kebebasan ya, kemerdekaan, ya, atau free will untuk mengisi hatinya. Apakah hatinya akan memproduksi empedu yang berlebihan atau hatinya menjadi hati yang busuk? Itu tanggung jawab manusia. Tetapi Tuhan hanya membentuk membentuk hati itu, membentuk wadah berpikir kita. Tetapi tanggung jawab kita adalah soal mengisinya, apa yang akan kita isi. Dari hati keluar ke mulut, kan itu. Apa isi hati keluar dari mulut. Dan apabila hati kita kotor, makanya mulut kita menjadi kotor. Makanya harus kita bersihkan apa yang kita isi ke dalam hati kita. Haruslah yang bersih, kudus, dan suci. Sehingga kita menjadi manusia yang kudus dan suci di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di zaman sekarang ini sangat luar biasa perlombaan persenjataan di kalangan umat manusia, kalangan bangsa-bangsa. Sudah demikian sejak dahulu kala, baik sewaktu masih Abraham, ya, masih Abraham berada di dunia, perlombaan persenjataan sudah terjadi. Kedorlaomer memerangi raja-raja di sekitarnya. Tetapi datang Abraham sebagai orang yang dipanggil Tuhan datang ke Kanaan, ya, dan beriman, dituntun sehingga dapat menemukan daerah di daerah sekitar Betil Ai, daerah yang tidak diketahuinya sebelumnya, tapi Kanaan dia tahu di mana, ya. Dan sewaktu dia Abraham mendengar ada peperangan itu, sebagai tanda ketaatannya kepada Tuhan, dia bertindak untuk mendamaikan semua raja-raja yang ada di sekitarnya. Dan setelah dia sampai di tempat itu, ya kan, Abraham membangun mezbah, ya, untuk memuja Tuhan, memuja Jehovah. Begitulah kita kalau memang dijadikan Tuhan menjadi bangsa pilihannya, bangsa yang menjadi miliknya, yang ditebusnya, dimanapun kita berada. Tanah itu diinginkan oleh Tuhan untuk kita duduki dengan baik-baik, seperti Abraham membeli tanah di Makpela untuk menjadi miliknya. Kita pun di mana berada, kita berusaha untuk membeli tanah tempat kita berada, sehingga ada tempat pemakaman kita. Jangan hanya ketua semua berkumpul tulang-tulang di sana, sehingga tua hanya tempat tulang belulang. Jangan. Dimanapun kita berada, kita harus miliki tanah itu secara legal, dan di sana kita harus mendirikan mezbah pemujaan kepada Tuhan. Makanya kita selalu seperti penyu
kemanapun kita pergi, kita selalu membawa punggung kita. Dan punggung kita itu adalah bait suci, gereja, rumah ibadah, pemujaan kepada Tuhan kita. Itu tandanya bahwa kita betul-betul diperdulikan oleh Tuhan, dilihat dan matanya tertuju kepada kita. Tuhan menginginkan Abraham berkembang biak, punya cucu, bukan hanya dari Ismail, tetapi keturunan-keturunan kita diinginkan oleh Tuhan menjadi bangsa yang terpilih, ya, seperti keturunan Ishak dan Yakub. Untuk itu kita harus berkembang biak, walaupun sekarang ini dalam program keluarga berencana 2 anak cukup, ya. Tapi anak kita bukan seperti anak baby yang dipotong-potong, yang siap untuk dipotong, enggak. Anak kita, ya, harus menjadi pemimpin-pemimpin besar dan yang seperti kuda yang dapat ditunggangi, diandalkan di mana-mana, kan kayak gitu. Itulah jawaban kita apabila Tuhan melihat kita, ya. Kita harus bangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang adil, makmur, sejahtera, dan penuh damai sejahtera. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, penyertaan Tuhan itu menjadi andalan kita. Bukan kuda, bukan kereta perang, bukan kereta anti peluru, bukan panser-panser yang seperti dimiliki oleh orang Israel yang bernama Merkava. Jangan. Itu hanya alat bantu sementara. Itu semua sia-sia. Tetapi yang kita andalkan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, karena Tuhan selalu melihat kita, adalah iman percaya kita, adalah pengharapan kita, adalah kasih kita. Tuhan telah melakukan kasih kepada kita, dan bukan hanya agape, ya, atau ahab, melainkan juga kasih setia atau hesed. Dan jawaban kita adalah kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Lalu kita praktekkan kasih kepada Tuhan itu dengan kasih kepada sesama manusia, bahkan mengasihi musuh. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Jadi memang peralatan perang bisa kita bangun, mungkin melebihi kecanggihannya, melebihi apa yang sudah dibangun oleh Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, bahkan Inggris. Tetapi bukan itu andalan kita, manusianya yang harus kita andalkan. Karena seperti dikatakan oleh orang-orang di Indonesia, ya, who is the man behind the gun, gitu kan. Siapa yang berada di belakang senjata, itulah yang menentukan. Cinta tanah air kita menentukan dalam masa depan Indonesia. Sehingga anak-anak kita harus kita persiapkan menjadi orang-orang yang sangat cinta tanah air, yang dapat diandalkan untuk membela kebenaran iman kita di dalam memperjuangkan masa depan bangsa Indonesia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, pahlawan-pahlawan memang perlu mendapat kemenangan, ya. Tetapi bukan hanya kemenangan oleh karena ketangkasan, tetapi juga kemenangan oleh karena kelihayan bernegosiasi, berdiplomasi, dan lain-lain. Itulah hikmat yang dari Tuhan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, sebagai tandanya bahwa kita adalah bangsa yang selalu diperhatikan dan dilihat oleh Tuhan, ya. Senjata tidak meluputkan kita dari ancaman maut, tetapi yang meluputkan kita adalah bagaimana kita bernegosiasi dengan musuh-musuh Tuhan dengan damai sejahtera, dengan penuh kasih, sehingga mereka diliputi kasih Tuhan dan mau bertobat
mengikut Tuhan kita. Jadi perhatikanlah bahwa Tuhan itu tertuju matanya melihat kita, bukan untuk mengintip kita agar kita dapat dibinasakan, bukan. Dulu memang ada Tuhan ya memperhatikan bangsanya untuk bisa dihukum, ya. Bukan. Sekarang paradigma Tuhan sudah baru di dalam Yesus Kristus. Paradigma baru itu adalah Tuhan memperhatikan kita, melihat kita dengan matanya yang bisa menembus sampai ke lubuk hati kita, agar kita dapat dipeliharanya, agar dia tahu pengharapan kita dan dia bisa menjawab pengharapan kita itu, agar kita tidak kecewa dan hidup kita tidak sia-sia, agar Tuhan bisa melepaskan jiwa kita yang selalu candu mau meraih atau jatuh ke dalam maut, kan kayak gitu. Jadi mari perhatikan itu, agar tidak sia-sia apa yang dijanjikan Tuhan bisa berada tetap dalam diri kita, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan itu penolong kita, perisai kita. Itu kesaksian yang berulang-ulang dikatakan di dalam Mazmur-Mazmur dan di mana-mana pun. Dan itu telah ditunjukkan Tuhan melalui Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi manusia, yang telah melindungi kita dari sengat maut, dari sengat kematian, dan menganugerahi kita kehidupan yang bagus di dunia ini, dan nanti kehidupan yang kekal di surga. Marilah kita bersuka cita dengan itu semua. Jangan seperti orang yang mualaf ya. Karena dia ada berita orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu katanya tidak disalibkan, dia terus mualaf. Berarti Alkitab itu berdusta katanya. Orang-orang yang mengatakan Yesus tidak disalibkan adalah orang-orang yang mau menghapus arti dan makna kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Ya. Tuhan Yesus melebihi semua daripada nabi-nabi yang ada di pandang sejarah umat manusia. Karena dia bukan hanya Musa, tetapi dia melebihi dari Musa. Dia bukan hanya Elia, dia melebihi dari Elia. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia yang menggantikan semua kurban-kurban penebusan dosa yang diminta Tuhan di zaman perjanjian lama. Darahnya menghapus dosa kita. Bukan lagi darah kambing domba yang kita persembahkan, Bapak Ibu saudara kita. Makanya kita menguduskan nama Tuhan, Jehovah, ya. Yang namanya itu kita dengar juga di dalam nama Yeshua, Yesus, Jehovah Yasa, Jehovah menyelamatkan. Makanya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita bukan menyembah Jehovah yang lain atau Allah yang lain kalau kita menyembah Yesus Kristus. Semua satu adanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Yakinkan dirimu bahwa kau selalu diperhatikan Tuhan. Matanya tertuju kepadamu demi keselamatanmu, demi kemaslahatanmu, dan demi kesejahteraanmu. Sambutlah apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya itu menguatkan hati dan pikiran kami agar tetap kami setia seperti Engkau yang setia mengasihi kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur, kabulkan doa kami. Amin.